Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai analisis strategi Five Force, model dari M. Porter. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Eka Koirina Solihatun dengan NIM 2005513030. Yang kedua ada Linda Dwi dengan NIM 2005513046. Dan yang terakhir saya sendiri, Febiola Putri Agita dengan NIM 2105513057. 5 strategi kompetitif generik. Yang pertama, strategi pemberi biaya rendah. Strategi untuk mencapai biaya keseluruhan yang lebih rendah daripada pesaing dan menarik spektrum pelanggan yang luas. Biasanya dengan harga yang lebih rendah dari pesaing. Yang kedua, strategi diferensiasi yang luas. Usaha untuk membedakan produk atau layanan perusahaan dari pesaing dengan cara yang akan menarik spektrum pembeli yang luas. Yang ketiga, strategi biaya rendah yang terfokus. Berkonsentrasi pada segmen pembeli yang sempit dan mengalahkan pesaing dengan memiliki biaya lebih rendah daripada saingan, dan dengan demikian dapat melayani anggota pada pasar dengan harga lebih rendah. Yang keempat, strategi diferensiasi terfokus. Berkonsentrasi pada segmen pembeli yang sempit dan mengalahkan pesaing dengan menawarkan atribut khusus kepada anggota di pasaran yang memenuhi selera dan persyaratan mereka lebih baik daripada produk pesaing. Dan yang terakhir, strategi penyedia biaya terbaik. Memberi pelanggan lebih banyak nilai untuk uang dengan memuaskan harapan pembeli pada kualitas, fitur, kinerja, dan layanan utama sambil mengalahkan ekspektasi harga mereka. Berikut adalah gambaran mengenai 5 strategi kompetitif generik. Strategi penyedia biaya rendah. Konsep inti low cost leader merupakan dasar untuk keunggulan kompetitif adalah biaya keseluruhan yang lebih rendah daripada pesaing. Kesuksesan dalam mencapai keunggulan berbiaya rendah atas para pesaing berasal dari menghilangkan atau mengekang kegiatan-kegiatan yang tidak penting atau mengalahkan para pesaing dalam melakukan kegiatan-kegiatan penting. Sebuah perusahaan memiliki 2 opsi untuk menerjemahkan keunggulan biaya rendah atas pesaing menjadi kinerja laba yang menarik. Opsi yang pertama adalah menggunakan keunggulan biaya yang lebih rendah untuk menurunkan harga pesaing dan menarik pembeli yang sensitif terhadap harga dalam jumlah yang cukup besar. Untuk meningkatkan keuntungan total, opsi 2 adalah mempertahankan harga saat ini, puas dengan pangsa pasar saat ini, dan menggunakan keunggulan biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan margin laba yang lebih tinggi pada setiap unit yang terjual, sehingga meningkatkan laba total perusahaan dan laba atas investasi keseluruhannya. Manajemen aktivitas rantai nilai yang hemat biaya. Perhatian khusus perlu diberikan penggerak biaya, yang merupakan faktor yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap biaya aktivitas rantai nilai perusahaan. Gambar di bawah ini menunjukkan pemicu biaya yang paling penting. Pendekatan penghematan biaya yang menunjukkan manajemen yang efektif dari penggerak biaya dalam rantai nilai perusahaan meliputi: pertama, berusaha untuk menangkap semua skala ekonomi yang tersedia. Yang kedua, mengambil keuntungan penuh dari pemakaman dari belajar efek kurva. Yang ketiga, mencoba mengoperasikan fasilitas dengan kapasitas penuh. Yang keempat, mengganti input berbiaya rendah setiap kali ada sedikit atau tidak ada pengorbanan
dalam kualitas produk atau kinerja produk. Yang kelima, menggunakan teknologi produksi canggih dan desain proses untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Yang keenam, menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi untuk mencapai efisiensi operasi. Yang ketujuh, menggunakan daya tawar perusahaan pemasok untuk mendapatkan konsensi. Yang kedelapan, waspada terhadap keuntungan biaya outsourcing dan integrasi vertikal. Yang terakhir, mencari cara untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menurunkan biaya kompensasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya, terdapat 3 cara untuk memperbaiki rantai nilai. Yang pertama, menjual langsung ke konsumen dan memotong aktivitas dan biaya distributor atau dealer. Yang kedua, merampingkan operasi dengan menghilangkan langkah dan aktivitas kerja yang bernilai tambah rendah atau perlu. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi rantai pasokan untuk mengurangi penanganan material dan biaya pengiriman. Yang selanjutnya, saat strategi penyedia berbiaya rendah berfungsi terbaik. Strategi kompetitif yang didasarkan pada kepemimpinan berbiaya rendah sangat kuat ketika yang pertama, persaingan harga di antara penjual saingan sangat kuat. Yang kedua, produk dari penjual saingan pada dasarnya identik dan tersedia dari beberapa penjual. Yang ketiga, ada beberapa cara untuk mencapai diferensiasi produk yang memiliki nilai bagi pembeli. Yang keempat, pembeli dikenakan biaya rendah dalam mengalihkan pembelian mereka dari satu penjual ke penjual lainnya. Yang kelima, mayoritas penjualan industri dilakukan kepada beberapa pembeli dalam jumlah besar. Yang keenam, pendatang baru industri menggunakan harga perkenalannya rendah untuk menarik pembeli dan membangun basis pelanggan. Selanjutnya, terdapat beberapa hal jebakan yang harus dihindari dalam mengejar strategi penyedia biaya rendah. Yang pertama, terbawa suasana pemotongan harga yang terlalu agresif dan berakhir dengan profitabilitas yang lebih rendah. Yang kedua, mengandalkan pendekatan untuk mengurangi biaya yang dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Yang ketiga, terlalu terpaku pada pengurangan biaya. Yang selanjutnya, strategi diferensiasi luas. Strategi diferensiasi adalah untuk menawarkan atribut produk unik yang menurut banyak pembeli menarik dan layak untuk dibayar lebih. Strategi diferensiasi yang luas mencapai tujuannya ketika sejumlah besar pembeli menganggap penawaran perusahaan lebih menarik daripada pesaing dan bernilai harga yang agak lebih tinggi. Strategi diferensiasi menjadi menarik ketika kebutuhan dan preferensi pembeli terlalu beragam untuk dapat sepenuhnya dipuaskan oleh penawaran produk standar. Diferensiasi produk yang sukses membutuhkan strategi yang cermat untuk menentukan atribut apa yang menurut pembeli menarik, berharga, dan layak dibayar. Perusahaan harus memasukkan kombinasi fitur yang diinginkan ke dalam produk atau layanan sehingga berbeda dengan pesaing. Diferensiasi meningkatkan profitabilitas ketika produk perusahaan dapat memberikan harga yang cukup tinggi atau menghasilkan penjualan unik yang cukup besar untuk menutupi biaya tambahan untuk mencapai diferensiasi. Strategi diferensiasi perusahaan gagal ketika pembeli tidak memberikan banyak nilai pada keunikan merek dan atau ketika fitur pembeda perusahaan dengan mudah dicocokkan dengan pesaingnya. Mengolah rantai nilai untuk menciptakan atribut pembeda dengan 8 cara, antara lain yang pertama, buat fitur produk dan atribut kinerja yang menarik bagi banyak pembeli. Fitur fisik dan fungsional produk memiliki pengaruh besar pada diferensiasi, termasuk fitur seperti keamanan, penggunaan tambahan, atau peningkatan perlindungan lingkungan. Sebagian besar perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi luas berupaya menggabungkan fitur-fitur inovatif dan baru dalam pelayanan produk atau layanan mereka, termasuk yang meningkatkan kinerja dan fungsionalitas. Yang kedua, tingkatkan layanan pelanggan atau tambahkan layanan ekstra. Layanan pelanggan yang lebih baik
dalam bidang-bidang seperti pengiriman, pengembalian, dan perbaikan dapat menjadi sama pentingnya dalam menciptakan diferensiasi seperti fitur produk unggulan. Yang ketiga, berinvestasi dalam aktivitas R&D terkait produksi. Terlibat dalam R&D produksi dapat mengizinkan pembuatan pesanan khusus dengan biaya yang efisien, menyediakan variasi dan pemilihan produk yang lebih luas melalui versi produk atau meningkatkan kualitas produk. Mampu menyediakan pembeli dengan produk yang dibuat sesuai pesanan dapat menjadi kemampuan pembeda yang kuat. Yang keempat, berusaha keras untuk inovasi dan kemajuan teknologi. Inovasi yang sukses adalah rute menuju kemenangan pertama di pasar yang lebih sering dan merupakan pembeda yang kuat. Jika inovasi terbukti sulit untuk ditiru, melalui perlindungan paten atau cara lain, inovasi tersebut dapat memberi perusahaan keuntungan penggerak pertama yang berkelanjutan. Yang kelima, mengejar peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Proses kontrol kualitas mengurangi kecacatan produk, mencegah kegagalan produk secara prematur, memperpanjang masa pakai produk, membuatnya ekonomis untuk menawarkan cakupan garansi yang lebih lama, meningkatkan penghematan penggunaan, menghasilkan kenyamanan pengguna akhir, atau meningkatkan penampilan produk. Perusahaan yang sistem manajemennya memenuhi standar sertifikasi seperti standar ISO 9001 dapat meningkatkan reputasi kualitasnya di mata pelanggan. Dan karena meningkatkan aktivitas pemasaran dan membangun merek. Pemasaran dan periklanan dapat memiliki efek yang luar biasa pada nilai yang dirasakan oleh pembeli. Dan karena itu kesetiaan mereka untuk membayar lebih untuk penawaran perusahaan. Yang ketujuh, cari masukan berkualitas tinggi. Kualitas input pada akhirnya dapat meluas hingga mempengaruhi kinerja atau kualitas produk akhir perusahaan. Starbucks misalnya, dapat peringkat tinggi pada kopinya sebagian, karena memiliki spesifikasi yang sangat ketat pada biji kopi yang dibeli dari pemasok. Yang terakhir, yang ke-8, menekankan kegiatan manajemen sumber daya manusia yang meningkatkan keterampilan, keahlian, dan pengetahuan personal perusahaan. Perusahaan dengan model intelektual berkaliber tinggi seringkali memiliki kapasitas untuk menghasilkan jenis ide yang mendorong inovasi produk, kemajuan teknologi, desain produk, dan kinerja produk yang lebih baik, teknik produksi yang lebih baik, dan kualitas produk yang lebih tinggi. Pembenahan sistem rantai nilai untuk meningkatkan diferensiasi meliputi dua hal. Yang pertama, berkoordinasi dengan sekutu saluran untuk meningkatkan nilai pelanggan. Berkoordinasi dengan mitra hilir seperti distributor, dealer, broker, dan pengajar dapat berkontribusi pada diferensiasi dalam berbagai cara. Metode yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi aktivitas rantai nilai sekutu saluran mereka termasuk menetapkan standar untuk diikuti mitra hilir, memberi mereka template untuk menstandarkan lingkungan atau praktik penjualan, melatih personel saluran, atau mensponsori kampanye, promosi, dan iklan. Berkoordinasi dengan pengajar penting untuk meningkatkan pengalaman membeli dan membangun citra perusahaan. Berkoordinasi dengan distributor atau pengirim dapat berarti pengiriman yang lebih cepat ke pelanggan, pengisian pesanan yang lebih akurat, dan atau biaya pengiriman yang lebih rendah. Yang kedua, berkoordinasi dengan pemasok untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Berkolaborasi dengan pemasok juga bisa menjadi rute yang lebih kuat menuju strategi diferensi yang lebih efektif. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemasok dapat meningkatkan banyak dimensi yang mempengaruhi fitur dan kualitas produk. Hubungan yang kuat dengan pemasok juga dapat berarti bahwa kebutuhan pasokan perusahaan diprioritaskan ketika pasokan industri tidak mencukupi untuk memenuhi keseluruhan permintaan. Fitur pembeda yang mudah ditiru tidak dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategi diferensiasi cenderung bekerja paling baik dalam keadaan pasar di mana kebutuhan pembeli dan pelanggan produk beragam. Preferensi pembeli yang beragam memungkinkan saingan industri memisahkan diri dengan atribut produk yang menarik bagi pembeli tertentu. Yang kedua, beberapa perusahaan saingan mengikuti pendekatan diferensiasi yang serupa. Pendekatan diferensiasi terbaik melibatkan upaya untuk menarik pembeli berdasarkan atribut yang tidak ditekankan oleh pesaing. Yang ketiga, perubahan teknologi bergerak cepat dan persaingan berputar di sekitar fitur produk yang berkembang pesat.
Dalam mengejar strategi diferensiasi itu dapat gagal. Jebakan yang harus dihindari karena beberapa alasan. Yang pertama, strategi diferensiasi yang menggunakan atribut produk atau layanan yang mudah dan cepat disalin selalu dicurigai. Peniruan cepat berarti bahwa tidak ada saingan yang mencapai diferensiasi, karena setiap kali satu perusahaan memperkenalkan beberapa aspek penciptaan nilai yang menarik minat pembeli, peniru yang mengikuti cepat dengan cepat membangun kembali paritas. Yang kedua, strategi diferensiasi juga bisa goyah ketika pembeli melihat sedikit nilai dalam atribut unik produk perusahaan. Jadi bahkan jika sebuah perusahaan berhasil memisahkan produknya dari para pesaingnya, strateginya dapat menghasilkan penjualan dan keuntungan yang mengecewakan jika produk tersebut tidak memberikan nilai yang memadai kepada pembeli. Yang ketiga, jebakan yang paling besar adalah pengeluaran berlebihan pada upaya membedakan penawaran produk perusahaan sehingga mengikis profitabilitas. Upaya perusahaan untuk mencapai diferensiasi hampir selalu menaikkan biaya, seringkali secara substansial, karena pasaran dan R&D adalah pekerjaan yang mahal. Strategi terfokus terbagi menjadi dua, yaitu strategi berbiaya rendah terfokus dan strategi diferensiasi terfokus. Untuk strategi biaya rendah terfokus bertujuan mengamankan keunggulan kompetitif dengan melayani pembeli di ceruk pasar sasaran dengan biaya lebih rendah dan harga yang lebih rendah daripada pesaing-saingan. Strategi ini memiliki daya tarik yang cukup besar ketika perusahaan dapat menurunkan biaya secara signifikan dengan membatasi basis pelanggannya pada segmen pembeli yang terdefinisi dengan baik. Jalan untuk mencapai keunggulan biaya atas pesaing juga melayani ceruk pasar sasaran adalah sama dengan kepemimpinan biaya rendah, menggunakan pemicu biaya untuk melakukan aktivitas rantai nilai lebih efisien daripada pesaing dan mencari cara inovatif untuk memotong aktivitas rantai nilai yang tidak penting. Untuk strategi diferensiasi terfokus melibatkan penawaran produk atau layanan unggulan yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan unik dari kelompok pembeli yang sempit dan terdefinisi dengan baik. Keberhasilan penggunaan strategi diferensiasi terfokus tergantung pada yang pertama, keberadaan segmen pembeli yang mencari atribut produk khusus atau kemampuan penjualan. Dan kedua, kemampuan perusahaan untuk menciptakan penawaran produk atau jasa yang berbeda dari pesaing yang bersaing dalam ceruk pasar sasaran yang sama. Strategi penyediaan biaya terbaik. Untuk menggunakan strategi penyediaan biaya terbaik secara menguntungkan, sebuah perusahaan harus memiliki kemampuan untuk memasukkan atribut kelas atau ke dalam penawaran produknya dengan biaya lebih rendah daripada pesaing. Maka, ketika sebuah perusahaan dapat menggabungkan fitur yang lebih menarik, kinerja atau kualitas produk yang baik hingga sangat baik, atau layanan pelangganan yang lebih memuaskan ke dalam penawaran produknya dengan biaya lebih rendah daripada pesaing, kemudian menikmati status biaya terbaik itu untuk menyediakan produk atau layanan berbiaya rendah atribut kelas atas. Penyediaan dengan biaya terbaik dapat menggunakan keunggulan biaya rendahnya untuk menurunkan harga saingan yang produk atau layanan memiliki atribut kelas atas yang sama dan masih menghasilkan keuntungan menarik. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu saat strategi penyediaan biaya terbaik berfungsi terbaik. Yaitu adalah strategi penyediaan biaya terbaik bekerja paling baik di pasar di mana diferensiasi produk adalah normal dan sejumlah besar pembeli yang sadar nilai dapat dibujuk untuk membeli produk kelas menengah daripada produk dasar yang murah atau produk top of the line yang mahal. Biasanya, penyediaan biaya terbaik perlu memposisikan dirinya dekat tengah pasar dengan produk berkualitas menengah dengan harga di bawah rata-rata atau produksi yang berkualitas tinggi dengan harga rata-rata sedikit lebih tinggi. Strategi ini, penyediaan biaya terbaik juga bekerja dengan baik di mana retensi ketika banyak pembeli menjadi sadar akan nilai dan tertarik pada produk dan layanan dengan harga ekonomis dengan atribut yang lebih menarik.
Tetapi juga ada perusahaan memiliki sumber daya pengetahuan dan kemampuan untuk memasukkan atribut produk atau layanan kelas atas dengan biaya lebih rendah daripada pesaing. Mengadopsi strategi biaya terbaik adalah keliru. Resiko strategis penyediaan biaya terbaik. Kerentanan terbesar perusahaan dalam menggunakan strategi penyediaan biaya terbaik semakin terjepit di antara strategi perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi biaya rendah dan high-end. Penyedia berbiaya rendah mungkin dapat menyedot pelanggan dengan daya tarik harga yang lebih rendah, meskipun atribut produk kurang menarik. Pembedaan kelas atas mungkin dapat mencuri pelanggan dengan daya tarik atribut produk yang lebih baik, meskipun produk mereka memiliki label harga yang lebih tinggi. Jadi, untuk menjadi sukses, penyedia dengan biaya terbaik harus mencapai biaya yang jauh lebih rendah dalam menyediakan fitur kelas atas, sehingga dapat mengalahkan pembeda kelas atas berdasarkan secara signifikan harga yang lebih murah. Demikian juga itu harus menawarkan pembeli secara signifikan atribut produk yang lebih baik untuk menjustifikasikan harga di atas harga yang dikarenakan oleh pemimpin berbiaya rendah. Dengan kata lain, ia harus menawarkan proporsi nilai pelanggan yang lebih menarik kepada pembeli. Materi selanjutnya yaitu strategi kompetitif yang sukses berbasis sumber daya. Agar strategi kompetitif perusahaan berhasil dalam memberikan kinerja yang baik dan mendapatkan keunggulan kompetitif atas para pesaing, itu harus disesuaikan dengan situasi internal perusahaan dan didukung oleh serangkaian sumber daya, pengetahuan dan kemampuan kompetitif yang tepat. Untuk berhasil menggunakan strategi penyediaan biaya rendah, perusahaan harus memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mempertahankan biayanya di bawah biaya para pesaingnya. Ini berarti memiliki keahlian untuk mengelola aktivitas rantai nilai dengan biaya yang lebih efektif daripada pesaing dengan memanfaatkan pergerakan biaya secara lebih efektif dan memiliki kemampuan inovasi untuk melewati aktivitas rantai nilai tertentu yang dilakukan oleh pesaing. Untuk berhasil dalam strategi diferensiasi, sebuah perusahaan harus memiliki sumber daya dan kemampuan untuk meningkatkan pendorongan nilai secara lebih efektif daripada para pesaing dan memasukkan atribut ke dalam penawaran produknya yang akan menarik bagi banyak pembeli. Strategi fokus yang sukses, biaya rendah maupun diferensiasi, membutuhkan kemampuan untuk melakukan pekerjaan luar biasa dalam memuaskan kebutuhan dan harapan para pembeli khusus. Keberhasilan dalam menerapkan strategi biaya terbaik membutuhkan sumber daya dan kemampuan untuk memasukkan atribut, produk, atau layanan kelas atas dengan biaya lebih rendah daripada pesaing. Untuk semua jenis strategi generik, kesuksesan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif bergantung pada milik sumber daya dan kemampuan yang sulit dipublikasi oleh pesaing dan tidak ada pengganti yang baik. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok saya. Sekian dan terima kasih.